الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum datangnya waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi malam-malamnya dengan qiyamul lail. Dan ini di antara sebaik-baiknya salat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup qiyamul lailnya dengan salat witir. Nah, ada sedikit yang tersisa, yaitu selesai salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan bahkan oleh Imam Nawawi mengatakan sahih, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu kadang-kadang dalam witirnya beliau membaca rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, lalu rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga wa qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu bacaan yang paling sering dibaca oleh Rasulullah di salat witir. Sedangkan penambahan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas langsung dibaca setelah qul huwallahu ahad di rakaat ketiga, itu ada hadis, namun hadis itu masih diperdebatkan para ulama apakah hadisnya sahih atau dhaif. Tapi hadis ini bahwa rakaat ketiga dalam salat witir dibaca qul huwallahu ahad, ini tidak ada khilaf. Walaupun begitu tidak mengapa kalau seandainya ingin menambahkan dengan Al-Falaq dan An-Nas setelah Al-Ikhlas. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa iza sallama, dan begitu beliau selesai salat witir dengan salam, beliau tutup dengan salam, qal, beliau berkata Subhanal Malikil Quddus. Salasa marrat, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Makanya kadang-kadang dalam witir waktu tarawih dalam Ramadan kita mendengarkan aba-aba oleh Bilal membaca Subhanal
Malikil Quddus. Namun ada sedikit mungkin kesilapan bila dia membaca Subhanal Malikil Quddus di saat belum selesai solat witir dilakukan. Jadi kadang-kadang 2 rakaat salam. Karena salat witir itu boleh dilakukan 2-1, boleh dilakukan sekali salam tanpa duduk tasyahud. Itu dua-duanya ada dalil. Jadi jangan saling menghujat dengan kalimat bid'ah. Yang melakukan 2-1 salam, di situ masih sambung solat. Jadi selayaknya tidak perlu mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Belum habis semayang, masih 1 rakaat lagi. Di situ belum waktunya berzikir, tapi kita sudah menyelangi dengan kalimah-kalimah zikir itu. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki. Dia nanti selesai witir baru dibaca Subhanal Malikil Quddus. Dan ini adalah dalil tentang amalan Nabi ketika menyelesaikan salat witir. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan juga, Nabi selain dirinya bangun di tengah malam, beliau pun selalu membangunkan keluarganya untuk melakukan qiyamul lail. Dan ini termasuk salah satu kunci kebahagiaan keluarga, yaitu sering bangun malam. InsyaAllah suami istri yang sering menghidupkan malam di rumah mereka, Allah akan jaga rumah tangga itu. Allah akan pelihara keluarga dari berbagai kemaksiatan dan kesesatan. Jadi solat tahajud atau qiyamul lail secara umum itu bisa mencegah maksiat, bisa mencegah maksiat. Dan itu ada hadis ketika sahabat melaporkan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang selalu salat malam, tetapi pada pagi hari dia mencuri. Yaqumul lail wa yasriqu yawma." Atau kama qala, dia salat malam setiap malam, tetapi pagi hari, maksud pagi hari ya malamnya salat, pagi mencuri. Apa jawaban Nabi? Maksudnya ditanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, selayaknya salatnya mencegah dia untuk bisa membuat maksiat. Nah, jadi jawaban Nabi, selayaknya salat malamnya akan menghilangkan keinginan untuk mencuri itu. Nah, jadi para ulama mensyarah mengatakan bahawa berarti yang salat malam ini yang masih mencuri itu ada yang tidak beres dalam salatnya. Bisa jadi dia tidak melakukan salat dengan ikhlas, bisa jadi tidak menyempurnakan salatnya dengan baik, sehingga menyebabkan salatnya tidak makbul, sehingga tidak berefek pada kelakuan dirinya. Kan kadang-kadang ada demang lagi nian Bapak Ibu yang Allah muliakan, sembahyang malam luar biasa, bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunnah, tetapi kelakuan orang seperti orang tidak berpendidikan, tidak berakhlak. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, itu apa yang terjadi? Dia tidak melakukan salat dengan baik. Baik, kita sambung amalan Nabi berikutnya. Ini kita membaca kitab ini, yaitu kitab As-Sunan Al-Yaumiyah ini,
itu bukan hanya sekedar oh begitu amal Nabi, oh benar. Jadi kesimpulan akhir bukan hanya ingin mengetahui bahwa Nabi melakukannya begini dan begini, tidak, tetapi menjadi qudwah, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dikarang kitab ini agar umat tahu bahwa inilah kehidupan Nabi sehari-hari dari malam sampai kembali malam. Kita sudah bahas bagaimana Nabi sebelum qiyamul lail dia melakukan amalan-amalan ya, setelah salat Isya. Kita sambung amal Nabi berikutnya. Jadi itu amal sebelum waktu fajar atau sebelum datangnya waktu subuh. Lalu kemudian ketika datang di waktu fajar, iddatu a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda waqtil fajri, ketika datangnya waktu subuh. Apa yang Nabi lakukan pertama sekali ketika datang waktu subuh? Yaitu mutaba'atul muazzin. Nabi senantiasa mendengarkan lalu mengikuti dari kalimat ke kalimat dari suara muazzin. Jadi Nabi tidak pernah luput dengan menjawab suara azan. Otomatis menjawab suara azan menunjukkan beliau mendengarkan suara azan. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 2 orang muazzin yang ditugaskan, yaitu muazzin pertama Bilal bin Rabah, azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya hadis-hadis tentang Ramadan itu menyebutkan, kata Rasulullah, makan minumlah, kulu washrabu, teruskanlah makan dan minum. Iza sami'tum azana Bilal, ketika engkau mendengarkan azan Bilal. Maksudnya mulailah sahur ketika azan pertama, dan berhentilah, kata Rasulullah, ketika engkau mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni muazzin kedua. Maka subuh itu sunnahnya 2 kali azan. Sayangnya banyak masjid yang tidak melakukannya lagi. Wallahu a'lam kenapa. Bisa jadi tidak ada yang bersedia setengah jam sebelum subuh. Mungkin berat tu ya, kalau kita buka pendaftaran, so siapa yang mau azan sebelum datang waktu subuh. Itu kira-kira di fajar kazib setengah jam kira-kira sebelum. Kalau jam 5 muazzin azan subuh, setengah 5 itu azan pertama. Ada masjid yang melakukan, tetapi sudah banyak yang meninggalkan. Jadi kita hanya mendengarkan azan yang kedua. Padahal dari zaman Nabi memang 2 kali azan. Azan pertama itu untuk mempersiapkan diri. Jadi seakan-akan azan pertama itu ingin mengatakan sebentar lagi sudah masuk waktu subuh, siap-siap, bangun. Jadi dia sekaligus membangunkan orang. Orang sudah siap-siap, lalu yang belum solat tahajud dulu 2 rakaat. Nah, sambil menunggu azan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berjaga-jaga, standby untuk mendengarkan azan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Kalau engkau mendengarkan suara muazzin, maka jawablah seperti kalimat yang disebutkan oleh muazzin itu. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bin As. Apa yang kita disuruh sahur? Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan langsung, "Iza qala al-muazzin Allahu akbar, Allahu akbar,
faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau engkau dengar muazzin mengatakan Allahu akbar 2 kali, maka sahutlah Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau muazzin mengucapkan syahadat asyhadu anna, maka ucapkanlah asyhadu anna. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muazzin mengucapkan syahadat Nabi, maka ucapkanlah dengan ucapan yang sama, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala, lalu kalau muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, qala, maka jawablah, kata Nabi, la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala, lalu ketika muazzin kembali menyambung hayya 'alal falah, ucapkanlah sama, la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Sahut lagi takbir, lalu kemudian summa qala la ilaha illallah. Kalau muazzin mengucapkan penutupnya dengan la ilaha illallah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Dan Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, kalau la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Ketika seseorang mengucap kalimah la ilaha illallah itu dari hatinya, jadi muazzin pun waktu azan begitu terucap la ilaha illallah, masuk ke dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Jadi muazzin mungkin kalau betul-betul merenung kalimat demi kalimat, kalau bahasa kita ibadah boleh, daripada kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam hatinya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya ya Allah. Yang nyaut pun sama, dia camkan betul kalimat itu untuk menyahut muazzin. Maka Rasulullah mengatakan, yang mengucapkan kalimah terakhir itu di dalam hatinya dengan segala renungan, dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Jadi kan kadang-kadang ini kekurangan kita, Bapak Ibu, Allah muliakan. Jadi kadang-kadang kita dengar azan tapi tidak menyahutnya. Ada yang menyahutnya tetapi tidak menyahut dari hati. Jadi hanya menyahut dari lisan, itu pun baik, namun tidak sampai masuk ke hati. Jadi begitu muazzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha, saya dah terucap asyhadu an la ilaha illallah, dan boleh hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, begitu-begitu saja. Jadi tidak hanya tamang la mati sampai kalimat terakhir, tapi itu sudah bagus. Bolehkah berbicara di tengah-tengah azan? Para ulama mensyarah mengatakan bahawa dibolehkan berbicara, namun tetap telinga fokus ke azan. Pembicaraan itu kalau penting sekali, karena pernah dilakukan dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuh, disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah berbicara ketika azan dan mereka tidak menghentikan bicaranya, namun mereka tetap fokus ke azan dan menyahut azan. Namun yang terbaik, kalau pembicaraan itu tidak penting sekali, stop dulu pembicaraannya. Begitu azan, stop, dengarkan dengan baik. Yang paling parah, tidak mendengarkan azan, tidak menyahut, bahkan tidak memenuhi panggilan. Jadi tipe orang macam-macam. Ada yang waktu dengar azan bagus sekali, dia sahut, dia diam, tapi hantruk masjid. Ini sama dengan ketika seorang ibu memanggil anaknya, anaknya dengan lembut menjawab wan ma, wan ma, tapi enggak sampai-sampai orangnya masih di depan game, masih di depan Mobile Legend. Cuma wan mak mentang, hantruk-truk, mak di dapur, perlu dia. Mama bukan perlu kalimat wan mak, perlu orang.
kan? Tapi nggak sampai-sampai itu orangnya. Nah, itu tipe model pertama itu, yang model one mark kan. Tapi handruk terus. Nah, itu tipe suara azan dia dengar, dia sahut, tapi nggak pernah datang memenuhi tempat dipanggilnya azan itu. Tipe kedua, tidak nyahut azan, tidak peduli pun dengan suara azan, tidak sahut, artinya dia abaikan, tapi datang. Ini masih lebih bagus, karena inti azan adalah memanggil orang supaya datang. Yang namanya dipanggil ya datang, bukan sahut saja. Tapi orang ini kekurangannya, dia tidak mendapatkan fadilah dari azan. Karena fadilah azan itu mulai bergulir dari mulai kita mendengarkan azan dan menyahutnya. Kenapa kita perlu fadilah dari azan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang hasan, kata Abdullah bin Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah innal muazzinin yafdalunana ya Rasulullah, orang-orang yang jadi muazzin mendahului kami. Maksudnya fadilahnya. Kalau bahasa gedanya ada orang yang mengatakan enak kali jadi muazzin, enak kali jadi orang yang dipercaya jadi muazzin. Kamu dapat fadilah lebih hebat daripada kami yang enggak diberi kesempatan jadi muazzin. Kan enggak bisa semua orang jadi muazzin. Dia ada kriterianya. Pertama, indah suara untuk memanggil. Karena kita kalau dipanggil dalam keadaan suara tidak indah, itu malas juga datang. Jadi memang muazzin itu pilihannya yang bagus suaranya. Kenapa Bilal dipilih oleh Rasulullah? Hadis menyebutkan li'annal Bilal anda sautan. Bilal itu punya suara paling bagus, paling lengking, paling melengking. Paling kencang suara Bilal dan paling bagus, maka dipilih oleh Rasulullah. Padahal banyak sahabat yang lebih utama daripada Bilal, tidak disuruh jadi muazzin. Maka muazzin itu pilihan, dan itu membuat cemburunya para sahabat. Cemburu sahabat pada amal saleh, bukan pada kekayaan sahabat yang lain. Itu beda dengan kita hari ini. Kita cemburu dengan mengatakan mangat haji pakai pajero, katanya mentang supraing. Itu cemburu pada harta. Mangat haji inang ku laga inang ke. Begitu kita cemburu kita pada dunia, cemburu sahabat pada amal saleh. Nah, kali ini Abdullah bin Umar bertanya ke Rasulullah, para muazzin mendahului kami. Kenapa dia katakan itu? Karena sudah didengar dari Rasulullah, orang yang muazzin istiqamah sepanjang hidupnya, di akhirat nanti dia akan dipanjangkan lehernya untuk dibangga-banggakan oleh Allah. Lihat, inilah hambaku yang dulu memanggil-manggil orang untuk menuju ke rumahku. Dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah ingin pamerkan muazzin itu panjang lehernya, supaya beda dengan yang lain. Itu di akhirat. Kenapa mereka dapat itu? Di dunia seluruh doa makhluk lambatat kaya batin. Lu tinggal batat je dekat. Lambatat kaya batin, kata orang. Seluruh makhluk, binatang baik di laut, di daratan, pepohonan, bunga, daun, buah, makhluk di bumi, disebut oleh Rasulullah, sejauh mana suara muazzin sampai, maka semua binatang, semua makhluk hidup di sisi Allah hidup, maksudnya semua pepohonan mendoakan muazzin sejauh mana suara muazzin itu sampai. Maka bayangkan azan di sini, satu kampung Kota Belang terdengar Subang ini. Kita mungkin enggak dapat doa dari sesama kita, karena kita ini kalau doa sesama kita jarang dapat.
Yang banyak laknat zaman kita. Punya doa jarum. Tapi makhluk hidup, kucing yang kita sepak, kambing yang kita pelihara, kucing kita sepak, tapi wadai dengar suruh muazzin, dia berdoa. Semut, ribuan semut mendoakan muazzin. Makanya wajar sahabat cemburu sampai Abdullah bin Umar mengatakan, mengatakan muazzin, begitu besar kemuliaan mereka nanti di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah kami ini apa yang harus kami lakukan untuk menyayangi muazzin? Itu pertanyaan sahabat. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Mau dapat kelebihan yang dimiliki muazzin, bersaing-saing dengan muazzin, karena kita enggak mungkin jadi muazzin. Pernah dicoba, jatuh lampu kristal jatuh, kipas angin rela, sehingga ada azan kedanya rela masjid. Mogok-gok le masjid. Jadi kata pengurus, alah baik le daripada hancur debu-debu baik le kaca. Kan? Nah, kita ini bagaimana cara dapatnya? Pertama, amalan pertama untuk menyayangi pahala muazzin, qul kama yaqulun. Jawablah setiap kalimah azan. Itu hak amalan pertama. Ini ada berapa amalan? Pertama, jawablah kalimah azan. Yang kedua, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi setelah habis kalimah azan itu, amalannya adalah summa sallu alayya, bersalawatlah kepada aku. Jadi baik muazzin maupun orang yang mendengarkan azan setelah nyaut itu disuruh bersalawat. Muazzin pun begitu, disuruh bersalawat. Bukan disuruh salawat di mik, tapi masing-masing. Hari ini di sebahagian kampung-kampung pelosok bukan salawat, dia menyanyi nasyid, dang-dang gepreh kaman. Aneh kan? Disuruh salawat. Tapi maksud Nabi, bersalawatlah masing-masing. Kan bak mik dalam selawat. Ada orang bersalawat di mik, kadang-kadang sambil menunggu iqamah, terus-terusan dia dengan salawat macam-macam salawat, dia sambil tunggu iqamah di mik bersalawat. Sembahyang sunat hana. Padahal yang gayuh setelah azan sambil menunggu iqamah adalah salat sunnah qabliyah. Dia muazzin enggak pernah salat sunnah qabliyah. Kenapa disibukkan dengan salawat? Padahal salawat itu cukup sekali. Jadi kalimahnya boleh macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Macam-macam salawat dari redaksi Nabi ambil, silahkan. Boleh sallallahu ala Muhammad, silahkan. Sudah salawat, selesai. Habis itu salat sunnah nantinya. Nah, tapi itu amalan kedua dulu. Jadi habis nyaut azan, kemudian bersalawat masing-masing, lalu kemudian summa saluli al-wasilah, lalu bacalah doa wasilah. Kata Nabi, amalan ketiga, mau dapat surga bersama para muazzin, bacalah doa wasilah. Doa wasilah itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca doa wasilah selesai mendengarkan azan, yaitu doanya Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Ini saya bacakan redaksi aslinya, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Di situ berhenti doa itu. Jadi tidak ada tambahan wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan juga tidak ada tambahan pada hadis ini innaka la tukhliful mi'ada. Saya lupa, saya sudah baca kitab dari mana tambahan ini. Ada tambahan dari pribadi pengarang kitab itu. Tua long kitabnya. Saya sudah coba selidiki dari mana tambahan itu. Nanti saya coba kabarkan lagi begitu sudah pasti. Yang menyodong sebut anak pasti jaga fitnah dia. Jadi tambahan itu bukan dari hadis.
Tetapi ada tambahan secara pribadi orang yang disebut ulama, ya, artinya menambahkan untuk memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi aslinya tidak ada tambahan apapun sampai kalimat wa'adta. Nah, orang yang membaca ini setelah sahut azan, salawat lalu baca ini, Rasulullah menjanjikan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang istiqamah membaca ini setelah azan, maka dia telah menghalalkan syafaatku untuknya di hari kiamat. Dia telah menghalalkan syafaatku untuknya di hari kiamat. Artinya dijamin yang mendapatkan syafaat Nabi salah satunya orang yang selalu 5 waktu setiap hari sepanjang hidup terus-terusan tidak pernah absen membaca doa ini setelah azan. Nah, itu amalan ketiga. Lalu amalan yang keempat untuk menyaingi muazzin, ada bacaan dari Nabi, ya. Ini amalan terakhirnya, yaitu hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man qala hina yasma'ul muazzin, barang siapa yang membaca ketika mendengarkan azan, yaitu maksudnya selesai azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu bacaan terakhir amalan keempat. Jadi kita disuruh baca itu sebagai penutup amal kita, Pak. Setelah dengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang baca doa ini diberi lagi fadilah oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghufira lahu zambuh, diampunkan dosa-dosanya. Jadi sempurna sudah kita lakukan. Hanya dengan urusan azan saja cukup banyak jaminan masuk surga. Namun hari ini sayang kita tidak menyambut berita gembira ini. Kita nyola lale. Nah yang duduk di kedai kopi, hana teut-teut bang. Nah yang dengar, nah macam-macam. Inilah yang membuat kita lalai dari amalan Nabi ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan di sini. Jadi ini baru sampai pada perkara amalan Nabi sebelum salat subuh. Beliau benar-benar mengajarkan tentang kemuliaan mendengar azan dan menyahut azan dan membaca doa-doa setelah azan. Demikian